Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan tentang siswa hari ini, itu membahas tentang masalah konsentrasi belajar, di mana beberapa siswa masih susah dalam mencerna pelajaran dan masih agak kurang gitu dalam mengikuti pelajaran. Pertama kita membahas dulu tentang konsentrasi, di mana konsentrasi itu pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusus seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Jadi di mana konsentrasi belajar itu secara bahasa gampangnya itu adalah fokus pemusatan pikiran untuk menerima pelajaran yang akan dia pelajari. Nah, di mana hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi itu yaitu motivasi yang diperolehnya, keinginan atau keterikatannya terhadap sesuatu, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Selanjutnya keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya, tingkat kecerdasan yang dimiliki, dan lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Ini salah satu penyebab kurangnya konsentrasi, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. 2. Perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. 1. Lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Kondisi kesehatan jasmani bersifat pasif dalam belajar. Manfaat konsentrasi, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajaran yang disajikan. Dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif, jadi konsentrasi juga dapat dijadikan satu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Menambah semangat, motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Tidak memiliki kecakapan dalam cara belajar yang baik, suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Nah, untuk meningkatkan konsentrasinya itu sebelum melakukan aktivitas belajar kita harus benar-benar dalam kondisi fresh, fit atau segar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar ada 2 hal yang perlu diperhatikan, kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional, seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir belajar. Untuk menggiatkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui bahwa apa yang dipelajari, untuk apa kita mempelajari materi itu, apa hubungannya materi pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari, dan selanjutnya itu bagaimana cara mempelajarinya. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk melakukan cara berpikir, penyelesaian fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus membuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Lingkungan yang kondusif ini juga sangat penting, di mana lingkungan ini sangat mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar. Ketika kita ditempatkan dalam lingkungan yang kondusif, maka kita akan juga terbawa belajar dengan baik gitu. Belajar aktif, jika sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Yaitu kita harus berani bertanya, mengungkapkan apa yang ingin kita tahu gitu. Kita tanyakan kepada guru atau orang yang ingin kita tahu apa jawaban yang akan kita tanyakan. Dan sesekali juga harus kita menyegarkan pikiran, di mana ini sangat penting. Ketika kita harus belajar terus-menerus, ini akan mencapai satu titik kejenuhan. Jadi istilahnya ada healing lah di situ. Dan ini untuk menyegarkan pikiran kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.